berbicara masalah sound itu memang nggak ada habisnya memang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memasang sebuah subwoofer ya untuk melengkapi audio di mobil Etios sedan saya kali ini. Untuk part-partnya sendiri saya beli di online ya, seperti kabelnya, powernya, terus speakernya juga saya memanfaatkan yang sudah ada ya dulu. Jadi saya beli speaker home theater itu sekitar 250.000 dan sekarang akan saya coba pasang di mobil Etios sedan saya kali ini. Oke, seperti apa proses dan hasilnya? Silahkan simak video ini hingga selesai. Oke, yang pertama power ya. Power yang saya pakai adalah Nakamichi tipe NK SD600i1 ya. Dia monoblok kelas D. Saya beli dengan harga 600.000 ya, 605.000. Oke, kenapa pakai power monoblok ya? Karena saya ingin memakai power yang sebagaimana mestinya untuk sebuah subwoofer ya, yaitu yang kelas D. Untuk barangnya sendiri seperti ini. Nah, kecil fisiknya, tapi ini build quality-nya bagus, saya akui bagus. Untuk ini, untuk bodinya yang atas ini aluminiumnya bagus ya. Ini finishingnya rapi, enggak tajam ya. Terus ini berfungsi untuk membuang panas juga ya, atau sebagai heatsink. Dan kita lihat interface sampingnya. Oke, untuk ground untuk bagian powernya ini muat, ini besar ya, ini muat untuk kabel 4 AWG ya, sudah saya coba. Yang kiri sendiri ini ground, tengah remote ini nanti dihubungkan ke head unit, dan ini plus 12 volt ya. Dan ini ada 2 fuse 30 ampere. Lalu yang di sini untuk speaker ya, ini plus, ini yang main. Lalu yang bagian sini seperti ini. Ini untuk kabel aux, kabel RCA. Ini left, ini right, ini gain, bass, subsonic, boost, LPF, remote, dan high level input ya. Nah, namun sayang sekali sudah saya ubek-ubek isi kardusnya ya, remote-nya itu nggak ada. Nggak tahu apakah importirnya itu lupa atau memang dijual terpisah ya. Kalau dijual terpisah mungkin saya mau beli ya. Remote ini penting nggak penting, jadi kalau ada remote-nya itu nanti kita bisa nyeting bassnya, itu bisa ditarik di dashboard depan ya, jadi nggak harus repot muter-muter kalau misalnya kekencengan gitu tinggal diputer pakai di remote-nya kan enak, nggak harus adjust lagi ya. Oke, mungkin kelemahannya itu kalau yang Hollywood itu dia ada remote-nya, tapi dia reviewnya maksimal cuma untuk 2 ohm ya bagusnya. Dan ini ada yang pernah ngetes itu dia jalan di 1 ohm itu dengan stabil, luar biasa untuk harga segini ya. Oke, untuk hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sebuah fuse atau sekring ya. Nah, untuk sekring sendiri saya menggunakan yang 60 ampere dan ini tipenya ANL ya, jadi bukan yang tabung. Alasan saya kenapa pakai yang ANL itu karena kalau yang tabung itu dia rawan, namanya itu rawan ngefong dia. Jadi karena dia modelnya tabung atau botol gitu, dia lebih mudah untuk diputar-putar ya. Dan kalau yang ANL seperti ini, sebentar saya lepas dulu, ini agak susah. Nah,
dia itu fuse-nya dibaut pakai, loh ini kok 40 ampere ini ya. Waduh, harusnya 60 ini, tapi kok dikasih 40 ampere. Wah, besok dicarikan yang 60 lah. Jadi intinya kalau yang ANL itu dia ininya dibaut, jadi dia lebih kencang. Nah, jadi lebih safety lah. Itu alasan saya pakai ANL seperti itu ya. Oke. Dari head unit ke power monoblock itu salah satunya ada konektor atau bagian rem ya, atau remote. Itu nanti disambungkan dari power ke head unit ya. Nah, untuk mengkoneksikan atau menyambungkan saya memakai kabel ini ya. Ini kabelnya, ini saya punya dulu, udah lama ini. Ukuran tembaganya 1,13 mili ya, atau sekitar AWG 17-an kalau nggak salah ya. Ini nanti bisa dipakai secukupnya aja ya. Saya rasa ini tembaganya sudah cukup bagus ya, cukup mumpuni. Oh ya, jadi nanti dari power ke head unit itu akan saya kasih saklar. Jadi fungsi saklar itu untuk mematikan head unitnya ya, bukan head unit tapi powernya ya. Misalnya mau tidak memakai subwoofer, itu nanti bisa di switch on off ya. Jadi seperti itu, tidak langsung dari head unit ke power, tapi lewat saklar. Nanti saklarnya ikut saklar bekas mahkota, lampu mahkota yang di atas itu di dashboard kan sudah ada. Nanti akan coba saya lewatkan dari situ aja, memanfaatkan yang ada. Dari power monoblock ke subwoofer saya menggunakan kabel ini ya. Ini kabel crash, ukurannya 1,5 mili ya, atau kira-kira AWG 15 atau 16 ya, sekitar itu. OFC sendiri adalah oxygen free copper ya. Jadi klaimnya itu kabel ini 99% murni tembaga ya. Untuk harganya 1 meternya sekitar 25.000. Yang lebih mahal dari ini ada namanya kabel PCOCC, tapi itu kayaknya kalau saya pakai itu terlalu bagus ya. Itu PCOCC itu harganya 1 meternya di atas 100.000 itu. Jadi saya rasa pakai kabel OFC ini harapannya distorsi suara yang mengganggu itu jadi lebih tereduksi dengan baik ya. Nah, untuk kabelnya seperti ini isi 2 ya. Nanti ini dikasih spoon. Oke. Kabel RCA saya menggunakan Vention ya ini. Kenapa Vention? Karena biasanya saya pakai kabel HDMI Vention itu kualitasnya cukup bagus ya, untuk harga yang lumayan. Bisa dikatakan ya sedengan lah. Ini saya tebus dengan harga 60.000 di toko online. Untuk panjangnya 3 meter ya. Untuk dari head unit ke power di bagian bawah jok pengemudi sepertinya cukup. Nah, untuk speakernya sendiri saya sementara memanfaatkan yang saya punya dulu ya. Jadi karena keterbatasan biaya, jadi sementara saya pakai ini dulu. Ini adalah subwoofer LG ya. Ini X Home Theater. Untuk ukuran speakernya itu cuma 6 inch ini 6 inch, tapi dia silet box ya, jadi rapat. Terus spesifikasinya ini pakai bahasa Korea ya. Ini untuk tipenya SH85TMW, impedansinya yang jelas ini 3 ohm ya. Ini jadi nggak tahu ini, semoga powernya kuat dan tidak protek ya. Ini apa ini watt RMS sepertinya yang 170 watt ini, dan 3
40 itu peaknya, dan Capsonic itu vendor pembuatnya apa ya. Ini speaker sudah cukup berumur, sudah 10 tahun ya, jadi nggak tahu nanti suaranya bisa sip apa enggak. Kalau misalnya enggak ya besok dicarikan subwoofer lagi, tapi setidaknya kabel-kabel dan power sudah memadai. Nanti dikasih subwoofer 12 inch double coil jalan di 2 ohm, seharusnya aman-aman saja. Oke, mungkin langsung kita pasang ya, daripada kelamaan pengenalan barang-barang apa saja yang mau dipasang ya. Oke, untuk langkah pertama saya akan membuka jok depan ya, biar enak untuk settingnya aja sih. Sebenarnya dikolongin pun bisa, tapi saya ngerasa kurang nyaman ya. Terus ini dibuka konsol tengah untuk lewat kabel RCA dan kabel power dari aki ya. Jadi untuk kabel RCA dan kabel power dari aki itu jangan digabungkan, atau kalau bisa dikhawatirkan nanti interferensi ya, jadi dipisah sejauh mungkin kalau bisa. Mungkin RCA nya bisa lewat sebelah sini, sebelah bagian sini, yang powernya bagian sana, atau nanti gimana bagusnya. Yang penting ini dilepas dulu. Untuk dashboard bagian sini ini nanti jelas dibuka ya, untuk menancapkan kabel kabel RCA, kabel remote ke subwoofer, dan saya beli switch untuk on off dan lain-lain ya. Jadi nggak usah repot-repot dipencet seperti ini, karena itu sangat mengganggu kalau pas posisi mengemudi ya. Oke, kita lepas dulu joknya. Untuk bagian head unit ini sudah saya bongkar ya, saya lepas. Jadi nanti yang akan disambungkan itu apa aja. Yang pertama untuk line outnya ke power itu nanti yang RCA ini. Ini saya pernah nyoba pakai speaker rumah, itu bisa keluar bassnya di sini. Oke, untuk kabel yang disambungkan dari head unit yaitu kabel ANT. Di sini kabel ANT ada di soket pin nomor 5 ya. Soket pin nomor 5 berarti 1 2 3 4 5 itu sebelahnya 7 ya. 7 itu paling pojok menjauhi soket, paling pojok menjauhi soket. Oke, kabelnya itu ya sudah ketemu. Oke, untuk kabel sendiri sudah ketemu ya, yang warna biru, dan yang warna coklat ini nanti disambungkan ke remote yang ada di setir ya, tapi barangnya belum datang, ini masih dalam perjalanan. Oke, yang biru langsung kita sambungkan dengan kabel ini tadi ya. Ini agak berantakan ya, memang berantakan karena kabelnya adanya warnanya terbatas, jadi ya pakai kabel seadanya. Kalau bisa ya disamakan, ininya biru ya ke belakang biru, itu jauh lebih bagus. Ketika nanti yang bongkar bukan yang masang, maka akan tahu ya. Oke, lalu saya bongkar bagian ini karena mau memfungsikan ini ya, button ini untuk saklar on off power subwoofer ya. Jadi dari head unit ke sini dulu, baru dari sini ke power. Nah, dan hal seperti ini itu menghindari bunyi jeduk saat head unit dinyalakan. Jadi nanti proses penyalaannya, head unit nyala dulu, setelah sekitar 5 detik baru dinyalakan powernya. Nanti insya Allah tidak jeduk ya. Biasanya kan kadang-kadang ada yang jeduk juga. Dan kenapa tadi RCA pakai Vention juga, itu karena biasanya suara storing itu muncul dari kabel RCA atau port RCA nya yang kurang bagus. Jadi nanti semoga harapannya dengan Vention itu suaranya menjadi bersih dan tidak storing ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan remote steering ya, atau steering switch. Ini untuk yang kiri ini untuk diletakkan di setir seperti ini, nanti dibautkan. Terus yang ini adalah modul wirelessnya ya. Jadi di sini ada 4 kabel,
di keterangannya yang merah itu ACC kontak plus, yang hitam adalah ground, dan yang orange adalah switch 1, gray switch 2. Nah, di sini ketika head unit itu cuma ada satu kabel, itu maka kabel orange dan yang abu-abu ini digabungkan ya. Ini kebetulan saya memakai DHD 4300, itu kontrol steeringnya cuma satu ya. Oke, jadi mungkin bisa kita sambungkan. Oke, sekarang yang di modulnya sudah kita sambungkan ya. Yang ini di jumper dan digabungkan dengan yang coklat, lalu yang hitam saya hubungkan dengan kabel ground, dan yang merah ACC kontak. Dan setelah ini jangan lupa ini di isolasi ulang ya, atau dikasih insulator biar tidak ngesot ya. Oke, ini pemasangan button ke setir ya. Dan ternyata ada satu masalah ya, tapi bisa diakali sih. Jadi baut bawaannya itu kurang panjang. Ini setirnya Etios, apakah diameter pinggir setirnya itu lebih besar ya, maksudnya tidak standar, atau emang ininya yang kurang lebar. Mungkin nanti coba dibelikan baut yang lebih panjang dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya kita setting ini ya, setting kita pairing dengan dengan head unitnya. Ternyata karena head unitnya ini cuma satu, kabel aslinya itu cuma steering switch 1, meskipun dihubungkan ternyata yang bisa digunakan cuma 3. Jadi itu pun tombolnya ngacak, tidak sesuai. Karena kalau misalnya volume plus di pairing plus dan main di pairing main, dia ternyata crash atau tidak fungsi semua jadinya. Terus makanya yang saya pakai itu hanya next, volume plus dan volume main, karena bagi saya yang penting adalah itu. Untuk tombol yang lainnya sementara nganggur dulu ya sampai head unitnya ini di upgrade. Jadi untuk plusnya itu sudah bisa ya, sudah bisa sesuai. Lalu turunnya tidak pakai bukan ini volume ini malah next dia. Terus yang ke belakang nggak bisa. Yang ini yang untuk tombol next itu jadi volume ya, dan mute itu jadi next juga. Kacau ini, tapi ya nggak apa-apa lah, seenggaknya bisa untuk ngencengin dan ngecilin. Yang terpenting adalah itu. Oke, nggak apa-apa. Kita terus Belum dah, belum mau malah belum tuh kuat. terus 5 meter nih, ayo abot 5 meter. Aku narik, wakono narik. Hah? Wako tarik tambah. Iya. Apa cara buat bantu? Jan abot mas. Malahan rasa nyumpel kok. Heeh. 10 meter nih. Terus ayo, lapor aku. Ini buat ini. Bisa menyapat. Rasa nganu ya Pak, berarti rasa Murah. di sealer tuh. Terus Semi. Pak Semi. Semprot WD Pak. Oh, ini Bisa. 2 meter nih. 2 meter setengah. Kurang toh. Dan kabelnya tembusnya di sini, lalu dilewatkan di bagian kiri. Nah, jadi ini di kiri, RCA di sebelah kanan ya, biar enggak interferensi. Powernya jadinya ditaruh di bawah bagasi penumpang depan kiri. Fuse-nya ini ya, Kayaknya pas ya, enggak? Enggak rapat ya, Bro. posisinya seperti ini.
lalu lewat situ. Kalau kan orang narik kan larang. Bengkak. Wah, jangan ngetut ya. Minyak terapi itu wangi. Rada medun ya. Nah, ngono kuwi. Minyak terapi itu enggak. Yang dibong wangi itu. Oh, ala kaya dipoke to. Oh, kaya ganti sih. Wis iki. Heeh. Ora gangguan ta? Ora. Sabuke, Aku ecul no. Oh, aduh, rai. Rai. right. Ya wis. Pengen nanya saya paku. Subwoofernya sendiri dipasang di belakang ya. Nah, seperti itu. Kabelnya sudah ditaruh di belakang ya. Ditarik di belakang dan powernya di tengah. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kacanya dikau, teganya dikau padaku. Kau pergi dan kau sesuka hatimu. Untuk powernya sendiri ditaruh di jadinya di bawah kursi penumpang ya. Memang rawan ketendang sih, besok coba dikasih semacam kayu atau apa. Oke. Pada saat ngebas voltasenya tetap aman ya, stabil. Berarti grounding dan supply listrik ke powernya cukup bagus ya, jadi tidak ngedrop waktu ada suara bass. Lampu juga stabil, tidak redup-redup ya. Oke. Dan tombol bekas mahkota taksinya saya fungsikan untuk menghidupkan dan menyalakan woofer. Jadi ketika tidak ingin ada suara jeduk tinggal pencet saja. Power dan subwoofernya mati. Dan ketika mesin mau dimatikan ya dimatikan dulu woofernya biar pas angkatan starter itu tidak membebani aki ya, karena akinya ini masih 34 ampere. Kalau mesin udah nyala tinggal nyalakan saja. Oke, sekarang kita coba DJ pong-pong ya. Biasanya kalau teman-teman audio itu ngetes audio pakai DJ pong-pong. Coba voltasenya drop enggak dan kena protek enggak powernya. AC saya nyalakan AC ya. Oke, AC sudah menyala di 13,7 volt. Kita nyalakan DJ pong-pong. Hit the photo start with it. Then it do you stop, then you hit the lollipop with it. Then you get it down. Hit the photo start with it. Then it do you stop, then you hit the lollipop with it. Then you get it down. Hit the photo start with it. Then it do you stop, then you hit the lollipop with it. Then you get it down. Hit the photo start with it. Then it do you stop, then you hit the lollipop. Hit the photo start. Then it do you stop, then you hit the Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Untuk total habisnya berapa nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Mungkin total beli kabelnya berapa, woofernya berapa, sama head unitnya enggak. Sepertinya enggak usah ya. Ya nanti saya jabarkan juga enggak apa-apa. Jadi sepertinya ini total enggak ada 2 juta, tapi menurut saya sudah cukup enak ya di kuping. Jadi bisa suara-suara gangguan berisik dari luar itu bisa teredam dengan baik. Tapi konsekuensinya kita harus selalu kontrol RPM ya. Jadi karena nggak dengar suara mesinnya, maka kita sudah di RPM berapa itu memang harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti nggak kerasa RPM-nya tinggi terus, nanti bensinnya jadi boros.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.